Selamat pagi untuk kelas 8C. Apa kabar, Nak? Mudah-mudahan kamu semua tetap dalam keadaan sehat ya. Baik, hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang pembentukan bayangan oleh cermin cembung. Karena kemarin Ibu sudah berikan materi kita tentang pembentukan benda oleh cermin cembung di dalam PowerPoint. Nah, sebagai tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, siswa diharapkan dapat melukis pembentukan bayangan oleh cermin cembung. Yang kedua, siswa diharapkan dapat menghitung jarak bayangan benda yang dihasilkan. Yang ketiga, siswa diharapkan dapat membandingkan hasil perbesaran bayangan benda oleh cermin cembung. Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji syukur kami aturkan kembali kepadamu Tuhan, atas rahmat yang kami terima daripadamu. Teristimewa pada malam tadi Engkau melindungi kami, sehingga membangunkan kami kembali pada pagi hari ini. Tuhan berkatilah pertemuan kami ini, supaya dapat membuahkan sesuatu yang baik untuk anak kami. Inilah doa yang kami sampaikan kepadamu ya Tuhan, karena Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi untuk anak kami semua. Baik, untuk saat ini kita mencoba mengamati gambar sinar-sinar istimewa pada cermin cembung. Coba lihat gambar A. Gambar A ini seberkas sinar datang sejajar dengan sumbu utama. Mana sumbu utamanya, Nak? Ini. Sama seperti yang dimiliki oleh cermin cekung kemarin ya. Ini merupakan sumbu utama, yakni merupakan tempat daripada titik optik di sini, kemudian titik fokus dan titik pusat kelengkungan cermin. Jadi pada cermin ini, karena permukaan cermin cembung ini adalah permukaan yang mengkilapnya atau permukaan yang memantulkan cahaya atau permukaan yang memantulkan cahayanya oleh cermin cembung adalah yang berada di bagian luar ini ya. Kalau permukaan pemantulnya dari bagian dalam, itu kemarin dikatakan dengan cermin cekung. Nah, karena pokok pembahasan kita sekarang adalah cermin cembung yang akan memantulkan cahayanya, maka kita ingat bahwa untuk melukis pembentukan bayangan, kita dapat menggunakan 3 sinar-sinar istimewa, dan dari antara yang 3 itu 2 dipakai untuk pelukisan bayangan benda. Yang pertama, sinar yang datang sejajar dengan sumbu utama seolah-olah dipantulkan berasal dari titik fokus ini. Tanda garis putus-putus menyatakan bahwasanya cahaya itu seolah-olah berasal dari titik fokus. Lalu gambar yang kedua, sinar yang menuju titik fokus. Ya, sekali lagi saya ulang. Sinar yang menuju titik fokus ini, atau sinar yang seolah-olah menuju titik fokus ini, akan dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Ya, jadi berarti kalau menurut ini, untuk cermin cembung berlaku kata seolah-olah. Itu tambahannya, atau itulah yang membedakannya dengan cermin cekung. Ya, sinar istimewanya.
Dia melakukan kata seolah-olah. Kapan itu? Seperti inilah. Ini kelihatannya sinar ini akan menuju titik fokus, tapi tidak sampai ke titik fokusnya. Ini ya, ada garis putus-putus. Maka dikatakan sinar yang menuju titik fokus, ya, atau sinar yang seolah-olah menuju titik fokus akan dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Nah, kemudian bagian C ini merupakan sinar-sinar istimewa yang mana sinar yang menuju pusat kelengkungan cermin atau sinar yang seolah-olah menuju titik pusat kelengkungan cermin akan dipantulkan melalui jalan yang sama. Inilah bunyi sinar istimewa yang ada pada cermin cembung. Oke. Lalu bagaimana sinar istimewa yang tadi dapat digunakan untuk membentuk bayangan tersebut? Nah, jika ada sebuah benda terletak di depan cermin cembung, maka dapat kita gunakan sinar istimewa yang pertama. Sinar yang sejajar dengan sumbu utama dipantulkan seolah-olah berasal dari titik fokus. Kemudian yang berikut, sinar yang menuju titik pusat kelengkungan cermin seolah-olah dipantulkan melalui jalan yang sama. Nah, garis perpotongan yang putus-putus yang berada di belakang cermin cembung tadi akan membentuk titik potong, merupakan tempat bayangan benda oleh cermin cembung tadi. Ya. Nah, kemudian berdasarkan lukisan pembentukan bayangan benda oleh cermin cembung, maka nampak jelas bahwa bayangan benda terlihat lebih kecil, nyata dan tegak, bukan terbalik dia ya. Karena apa? Sifat dari cermin cembung adalah menguraikan sinar, sedangkan sifat dari cermin cekung adalah mengumpulkan sinar. Ya, kamu lihat ini kawan. Inilah yang tampak. Bahwasanya dinyatakan sinar pantul yang dihasilkan oleh cermin cembung tadi teruraikan seperti ini ya. Oke, anak kami sekalian. Pada cermin cembung akan berlaku juga persamaan. Antara lain 1/S tambah 1/S aksen sama dengan 1/F. Itu berlaku untuk mencari berapa sebenarnya besarnya jarak fokus yang ada pada cermin cembung tersebut. S itu adalah jarak benda ke cermin, sedangkan S aksen adalah jarak bayangan ke cermin. F adalah jarak titik fokus. Dan R, karena dia memiliki jari-jari, itu disebut dengan jari-jari kelengkungan. Di mana ukuran RI itu adalah 2 kali jarak fokus. Berarti nilai jari-jari itu sama dengan nilai jarak fokusnya. Atau bisa dikatakan ukuran 2 kali F
itu sama dengan R yang sama dengan jari-jari kelengkungan atau pusat kelengkungan cermin cembung. Sedangkan perbesaran bayangan bisa juga kelihatan berapa besarnya, yakni dengan rumus M sama dengan S aksen per S atau SI per SO atau HI per HU, di mana HI itu adalah tinggi bayangan dan HU adalah tinggi benda, atau H aksen per H. H aksen adalah bayangan atau tinggi bayangan, sedangkan H adalah tinggi benda. Nah, dengan demikian kita dapat menentukan apa yang dimaksud. Apakah tinggi benda, apakah tinggi bayangan, apakah perbesaran bayangan, atau yang lain. Namun harus kamu ingat, pembesaran bayangan yang dihasilkan oleh cermin cembung tetap diukurkan dalam satuan berapa kali. Berarti 5 kali misalnya. Kalau jarak benda, jarak bayangan, jarak fokus diukurkan dalam satuan sentimeter ataupun meter. Oke, kita lihat contoh soal yang ada ya. Bila benda ditempatkan 5 cm di depan cermin cembung dengan panjang fokus 10 cm, seperti tampak di sini. Di mana bayangan benda berada? Apakah sifatnya nyata atau maya? Tegak atau terbalik? Berapa perbesarannya? Maka kita dapat selesaikan dengan menggunakan persamaan tadi. 1 per DO tambah 1 per D1 sama 1 per F, atau 1 per S tambah 1 per S aksen sama dengan 1 per F. Nilai itu sama ya nak. Nah, maka 1 per S aksen ataupun 1 per D aksen sama dengan 1 per F kurang 1 per S. Maka nilainya sama dengan minus 3,33 cm. Ya, inilah nilai daripada jarak bayangannya. Jadi berarti sifatnya maya, diperkecil, dan tegak. Jadi oleh cermin cembung, sifat bayangan yang dihasilkan adalah tegak dan diperkecil. Nah, perlu kita ketahui bahwa simbol-simbol tersebut seperti yang sudah saya terangkan tadi ya. Nilai S sama dengan D. S itu spatum bahasa Latin, sedangkan D itu bahasa Inggris distance, artinya dalam bahasa Indonesianya adalah jarak. Ya. Nah, kemudian kawan, kita akan mencoba mengerjakan soal latihan ini ya. Nomor 1 dan nomor 2. Di nomor 2 ada 2 soal. Yang penting kamu ganti adalah angka-angka yang ada pada soal nomor 1. Jadi misalnya untuk nomor 1 yang dipertanyakan adalah jarak benda ke cermin. Nah, untuk soal nomor 2 yang dipertanyakan adalah jarak bayangan benda ke cermin dan jarak fokusnya. Yang ketiga nanti yang dipertanyakan adalah jarak fokusnya, jarak bayangannya pun perbesaran bayangan oleh cermin cembung. Oke, selamat bekerja. Kita tutup dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi.